Halo Calas Ombudsman, udah belajar belum? Yuk kita belajar. Kali ini kita akan belajar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pada bab 1 tentang ketentuan umum, di pasal 1 kita akan mempelajari pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang sering ada di Ombudsman. Yang pertama ada pengertian Ombudsman. Yang kedua, ada pengertian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada pengertian maladministrasi. Yang keempat, pengertian laporan. Yang kelima, pengertian pelapor. Yang keenam, pengertian terlapor. Yang ketujuh, rekomendasi. Perlu diingat bahwa pada pasal 1 kita akan membahas tentang pengertian-pengertian. Oke, lanjut ke pengertian Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Singkatnya, Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD. Yang kedua adalah penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Singkatnya, penyelenggaraan negara adalah individu atau lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, ketika Anda mengurus KTP, Anda berinteraksi dengan petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Yang ketiga, maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Singkatnya, maladministrasi adalah istilah yang merujuk pada perilaku atau tindakan yang menyimpang dari aturan atau prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contoh maladministrasi adalah pungutan liar, meminta uang di luar ketentuan yang berlaku. Yang keempat, laporan. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi. Singkatnya, laporan adalah pengaduan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, pelapor. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman. Singkatnya, pelapor adalah orang yang membuat laporan. Yang keenam, terlapor. Terlapor adalah penyelenggara negara dan pemerintahan yang melakukan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. Singkatnya, terlapor adalah orang atau lembaga yang dilaporkan. Yang ketujuh, rekomendasi. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Singkatnya, rekomendasi bertujuan untuk memberikan solusi atau perbaikan terhadap kondisi yang ada, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik di masa depan. Itu adalah ketujuh istilah yang sering ditemui di Ombudsman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe biar aku makin semangat untuk bikin ringkasan-ringkasan selanjutnya. Bye-bye!